warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Amirul Mukminin, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SDN Pondok Dalem 1. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Adapun kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah sebagai berikut. Budaya positif dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Konsep inti yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif bertujuan menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Maka dari itu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 3, di antaranya adalah yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami motivasi perilaku manusia, maka guru dapat mengidentifikasi motivasi apa yang dimiliki oleh siswa tersebut. Jika motivasi yang dimiliki adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi tersebut adalah motivasi ekstrinsik. Sehingga guru harus berupaya untuk memunculkan motivasi intrinsik siswa agar dapat menjadi siswa yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga adalah posisi kontrol. Ada 5 jenis posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, yang harus dimiliki oleh guru adalah posisi kontrol sebagai manajer. Dengan posisi kontrol manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang keempat adalah keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas dibentuk oleh guru bersama-sama dengan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami serta dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Dan yang kelima adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi digunakan untuk menyelesaikan masalah. Guru berperan sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi dengan melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan kelas. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara modul 1.4 Budaya Positif dengan modul yang lainnya adalah sebagai berikut. 1. Dengan budaya positif, maka tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid. Yang kedua, nilai guru penggerak berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Yang ketiga, terlaksananya visi guru penggerak dengan terbentuknya budaya positif yang berpihak pada murid dengan pembuatan prakarsa perubahan Bagja. Saya
dapat memahami konsep-konsep inti dari modul ini yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal yang menarik dan di luar dugaan bagi saya adalah saat mempelajari motivasi perilaku manusia tentang penghargaan. Ternyata, penghargaan berdampak kurang baik terhadap murid berupa mematikan kreativitas murid, mengurangi ketepatan, merusak hubungan, dan menurunkan kualitas. Perubahan yang terjadi tentang posisi kontrol pada diri saya yang sering dilakukan adalah sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Seharusnya saya bertindak sebagai manajer dengan menerapkan strategi segitiga restitusi. Kemarin, saya menangani murid yang datang terlambat masuk sekolah. Saya menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Saya merasa sangat termotivasi untuk memperbaiki diri dan mengembangkan kemampuan sesuai dengan nilai-nilai pada konsep inti budaya positif sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah adanya kemauan untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Dan hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol saya sebagai guru harus menjadi seorang manajer. Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, posisi kontrol yang sering saya gunakan adalah penghukum dan pembuat merasa bersalah. Perasaan saya merasa jengkel dan marah ketika melihat murid yang sedang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, posisi kontrol yang saya lakukan adalah sebagai manajer. Meskipun masih tahap belajar, namun saya sedikit demi sedikit mempraktikkan ilmu dari modul ini. Perasaan yang saya rasakan adalah menjadi tenang dan memandang semua sudut itu positif. Menyelesaikan masalah dengan tenang dan kepala dingin. Sejujurnya, secara utuh belum pernah. Namun, ada kalanya pernah melakukan hanya saja pada tahap menstabilkan identitas. Dengan pemberian pertanyaan bahwa setiap manusia pasti punya kesalahan. Menurut saya, hal penting yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, adalah kolaborasi. Kolaborasi antar seluruh warga sekolah dan orang tua murid. Kolaborasi yang baik akan berdampak baik terhadap keberlangsungan budaya positif di sekolah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.